Halo teman-teman, jumpa lagi di channel aku ya, channel Rahmat Motovlog. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin mengulas sedikit berita atau hot issue yang lagi santer teman-teman ya, tentang perebutan gelar juara dunia MotoGP di tahun 2024 ya teman-teman ya. Isunya seperti ini atau beritanya seperti ini. Isu sabotase berhembus di perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024 dan Ducati dicurigai jahil ke Martin teman-teman ya. Isu sabotase tadi teman-teman ya, itu santer dibicarain karena apa? Martin adalah pembalap tim satelit Ducati dan Bagnaia adalah pembalap tim Ducati Lenovo atau tim pabrikan utama teman-teman ya. Sedangkan tim pabrikan utama nggak maulah ketika gelar juara dunia diambil tim satelit teman-teman ya. Apalagi tahun depan Martin jelas-jelas pindah ke Aprilia teman-teman ya, dan berhak memakai nomor 1 teman-teman ya di motornya teman-teman ya. Dan berita ini juga atau kabar ini juga diaminin oleh seorang legenda MotoGP yaitu Casey Stoner teman-teman ya. Buat Stoner mah mungkin udah nggak aneh atau mungkin udah kenal banget sama tim Ducati karena Stoner sendiri pernah membalap untuk tim pabrikan Ducati dari 2007 sampai 2010 teman-teman ya. Dan juga Stoner sendiri adalah salah satu rider rider pertama yang menyumbangkan gelar juara dunia untuk Ducati teman-teman ya. Nah, battle antara Martin dan Pecco itu menguak Casey Stoner untuk memberi komentar teman-teman antara persaingan antara Pecco Bagnaia dan Martin teman-teman ya. Dan balapan tinggal satu putaran lagi teman-teman ya. Dan jika Martin bisa juara dunia di tahun ini, tahun depan kan Martin pindah pabrikan teman-teman ya ke Aprilia dan membawa nomor 1. Pertanyaannya, apakah tim Ducati atau pabrikan Ducati rela jika angka 1 tersebut dibawa ke Aprilia teman-teman ya? Makanya muncul berita atau isu tersebut teman-teman ya. Dan kata seorang Casey Stoner sendiri bahwa Martin berhak juara dunia atas kerja kerasnya teman-teman ya. Dan ini kata Casey Stoner teman-teman ya. Saya yakin Martin pantas mendapatkan gelar tersebut dan ia berada dalam posisi untuk meraihnya, buka Casey Stoner. Pecco akan melakukan segala yang mungkin untuk meraihnya dan Ducati ingin mempertahankannya sebagai nomor 1. Ini semua bisa berjalan lancar atau bisa jadi akan terjadi banyak kekacauan. Dan yang jelas pabrikan Italia atau pabrikan Ducati itu nggak akan rela jika tim satelitnya yang tahun depan menjadi bagian dari Yamaha itu merengkuh gelar juara dunia kategori pembalap lewat Martin teman-teman ya. Dan juga Martin bakalan berhak menggunakan nomor urut start 1 di tahun depan, tapi juga bukan di tim pabrikan Ducati teman-teman ya, tapi Aprilia RSGP teman-teman ya. Dan menurut Casey Stoner sendiri teman-teman ya, tim Ducati akan melakukan segala cara teman-teman ya, supaya Pecco Bagnaia tetap menjadi nomor 1 atau juara dunia teman-teman ya. Dan Ducati tahu teman-teman ya, gimana tim Ducati, karena kata Casey Stoner sendiri, dia bekerja sama dengan tim atau menjadi pembalap tim Ducati itu selama 4 musim atau 4 tahun teman-teman ya. Dan saat ini Martin mengoleksi 485 poin, unggul 24 angka dari Pecco Bagnaia teman-teman ya. Dan Martin juga bisa memastikan gelar juara dunia dengan cara memenangkan sprint race. Itu sudah cukup teman-teman ya buat mengunci gelar juara buat Martin teman. Sementara seri terakhir MotoGP MotoGP 2024 akan digelar di sirkuit Catalunya tanggal 15 sampai 17 November teman-teman. Nah, sekarang nggak afdol lah kalau kita nggak membahas motor antara motornya Pecco dan motor Martin teman-teman ya. Walaupun sama-sama GP24, tapi sebenarnya ada nggak sih perbedaan antara motor dari kedua pembalap tersebut? Kalau menurut Michel Liverty dari Technisport,
Dan perbedaan terbesar antara keduanya seperti yang ditunjukkan Liberty adalah dukungan teknis di dalam garasi tim pabrikan dan ramak. Perbedaan utamanya muncul saat teknisi menyambungkan ke motor. Jadi saat ini atau saat kita melihat data yang dikumpulkan dari MotoGP, ada potensiometer di setiap komponen. Jika menarik tuas rem kopling, jika kita menarik tuas rem, data itu terekam. Ada begitu banyak saluran. Jelas Liberty. Sama satu lagi teman-teman ya, dukungan dari teknisi atau mekanik dari Ducati juga berbeda teman-teman ya. Kalau untuk tim resmi sendiri itu sekitar 10-20 teknisi Ducati. Tapi kalau untuk tim satelit sendiri, teknisnya nggak banyak teman-teman ya, cuma beberapa teknisi aja teman-teman. Jadi perbedaannya yang lain juga di jumlah teknisi yang ada di pedok teman-teman ya. Supportnya berbeda dengan tim pabrikan teman-teman ya. Nah itu tadi sedikit berita atau isu tentang tim pabrikan Ducati yang akan berebut juara dunia antara Pecco Bagnaia dan Martin. Dan diisukan bahwa motor Martin nanti akan disabotase teman-teman. Itu berita atau isunya. Dan menurut teman-teman gimana nih? Apakah mungkin isu itu bisa terjadi? Dalam artian tim Ducati sendiri emang benar-benar mau menjegal Martin supaya tidak jadi juara dunia? Atau isu itu mungkin hanya isu-isu miring tentang MotoGP? Lah, mungkin teman-teman punya pendapat, boleh disampaikan di kolom-kolom komentar ya. Bener nggak? Atau mungkin nggak jika tim Ducati Lenovo atau dari pihak Ducati sendiri akan mensabotase motornya Martin supaya tidak jadi juara dunia teman-teman ya. Karena Ducati ingin Bagnaia atau Pecco Bagnaia tetap bisa mempertahankan gelar juara dunia teman-teman ya. Gimana menurut teman-teman nih? Mungkin nggak gitu? Yang punya pendapat boleh sore-sore di kolom komentar. Kita share di situ, kita diskusi di situ. Mungkin nggak? Bener nggak? Kalau Ducati punya niat seperti itu teman-teman ya. Dan seperti biasa teman-teman ya. Paling video pendeknya cukup sampai di sini. Nanti kalau ada info terbaru akan aku share ke teman-teman ya. Akan aku buatin videonya. Dan seperti biasa, jika teman-teman suka sama video aku, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Dan jika kalian nggak suka, seperti biasa tinggal di skip aja. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya ya. Dadah.